Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series Vue.js di mana kita akan membahas mengenai class and style bindings. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini kita baca bareng-bareng dokumentasinya, katanya kebutuhan terhadap data binding itu salah satunya adalah memanipulasi kelas yang dimiliki oleh sebuah elemen ataupun inline style-nya ya. Jadi ini nantinya akan berhubungan dengan styling tentunya ya. Nah, karena kelas dan style itu adalah atribut, maka kita bisa menggunakan vbind untuk meng-assign value ke dalamnya secara dinamis seperti atribut yang lain ya. Nah, jadi kalau kita mau membinding kelas, kita bisa menggunakan titik dua kelas ya, sama seperti vbind yang lain. Atau bisa juga pakai vbind class ya, sama saja sebetulnya untuk membuat dynamic kelasnya. Nah, kalau misalnya isAktif bernilai true, maka kelas aktif akan diberikan. Ya, kalau enggak, ya nanti tidak akan muncul kelas aktifnya. Nah, itu bisa ya menggunakan truthiness data property. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau di render nanti jadinya kelasnya punya static dan juga aktif. Jadi bisa dikombinasikan sebetulnya ya. Mau yang statiknya ini ya tanpa binding, kalau pakai binding seperti ini. Gitu ya. Dengan kondisinya yaitu yang ini. Is aktifnya true, hash errornya false. Berarti kalau misalnya saya punya hash error di sini yang bernilai true, otomatis text danger juga akan masuk. Nah, kita coba dulu ya. Kita mungkin akan coba di bagian main button. Nah, kita akan tambahkan style. Jadi di sini saya akan berikan kelas. Kelasnya yaitu adalah button. Oke, kemudian kelas buttonnya itu saya mau berikan misalnya ya background colornya itu warna salmon. Terus bordernya none. Terus colornya white. Saya kasih padding 2 pixel, 4 pixel. Oke, kita coba panggil ya untuk si buttonnya. Misalkan di dalam sini kita panggil main button. Jangan lupa diimport. Nah, seperti ini. Coba. Nah, sudah ada ya title. Nih, kemudian kalau disabled, saya pengen ya. Jadi di sini mungkin saya tambahin disable. Itu opacity-nya 0,5. Tuh. Nah, ini kan bisa kalau mau dipanggil di sini sebenarnya disabled langsung. Tuh kan? Nah, dia 0,5 atau mau warnanya berubah boleh. Misalnya jangan opacity-nya yang berubah, tapi warnanya jadi gray misalkan. Nah, biar kelihatan ya. Kemudian, nah gimana caranya bikin dia jadi dinamis ya? Caranya adalah kita tinggal tambahin di sini bind-nya. Ya, diambil dari kelas. Nah, karena di sini kita sudah punya disabled sebetulnya, ya yang default-nya adalah false, maka kita sebenarnya bisa manfaatkan ini. Nah, jadi kelas disable akan saya berikan kalau misalnya dia disabled. Nah, ini bisa seperti ini. Ya. Disabled kalau disabled. Yang ini saya hilangkan dulu. Nah, sekarang disabled false. Kalau saya ubah default-nya jadi true. Tuh, maka warnanya jadi abu-abu. Kalau saya ini jadi false, maka dia warnanya jadi salmon. Gitu ya. Jadi kita bisa lakukan class binding seperti ini berdasarkan kondisi tertentu. Atau kalau kondisinya mau dikirim lewat sini, bisa juga. Misal kita akan buat di sini cons toggle disable, itu gunakan ref, import dari view. Nah, nilainya false. Kemudian di sini kalau diklik, nah sekali lagi klik ini adalah event handler tapi belum kita pelajari ya. Nanti mungkin belakangan. Kalau diklik, nah saya pengen di sini toggle disabled. Mungkin ini jangan toggle disabled tapi ini disabled aja ya. Disabled. Ini saya bikin toggle disable. Jadi disable.value sama dengan not
disable value ya. Ini untuk membuat toggle. Jadi kalau lagi nilainya false, bikin jadi true. Kalau lagi true, bikin jadi false. Oke, tinggal panggil di sini disabled-nya diambil dari disabled nilainya ya, tapi kita binding supaya dia dinamis. Nah, seperti ini, atau mau langsung juga harusnya bisa. Nah, ini disable ya, biar sama. Klik, nah disabled gitu ya. Kalau diklik lagi ya nggak bisa. Kenapa? Karena kan dia sudah disabled buttonnya ya di sini gitu ya. Jadi nggak bisa diklik gitu ya. Coba klik, nah langsung disabled. Tuh, walaupun di sini saya nulisnya toggle ya. Mungkin lebih tepatnya adalah make it disabled aja, jangan toggle ya. Karena ternyata kalau lagi disabled ya nggak bisa diklik buttonnya ya. Gitu. Nah, dia juga bisa dimasukkan ke dalam reactive sebagai class object seperti ini ya. Kemudian tinggal dipanggil saja class objeknya. Kalau misalnya butuh banyak ya dan pengen rapi misalnya gitu ya, dan digunakan di macam-macam komponen. Bisa juga kalau misalnya mau pakai computed, misalnya agak kompleks ya untuk pengecekannya, bisa banget ya pakai si computed properties seperti ini. Misalnya kalau tidak ada error value ya, tampilkan apa. Nah, kalau misalnya kondisinya 2 nggak cuma 1 ya. Jadi ini bisa pakai computed. Bisa juga dibind sebagai array ya. Kalau misalnya punya banyak ya, dibinding sebagai array, nanti di rendernya sama saja sebetulnya ya, seperti ini. Mau dibikin conditional rendering bisa juga. Nah, selain itu ya kita juga bisa kirimkan ini sebagai props ke dalam komponen sebetulnya ya. Nah, jadi bisa kita kirimkan sebagai kelas ke dalam komponennya. Coba aja, misal saya kasih di sini kelas halo. Ini tidak akan berfungsi apa-apa di CSS-nya, tapi kalau di inspect, coba sambil kita buka. Nah, ada ya, button halo. Ini nanti sebenarnya akan kita bahas konsepnya ya, mengenai itu di dalam fall through attributes ya. Jadi nanti kita mungkin bahas juga fall through attributes. Contohnya seperti itu. Nah, itu untuk class. Gimana kalau misalnya inline style ya? Nah, ini juga bisa ya, sama saja sebetulnya. Kalau kita mau bikin inline style yang dinamis ya. Kalau tidak dinamis kan sebetulnya gampang ya. Nah, misalkan di sini style ketika disabled gitu ya. Kayak gini, misalkan saya punya ya di sini const disabled color itu hitam gitu ya. Nah, terus saya panggil di sini color disabled color. Tuh ya, jadi warna hitam dia. Untuk tulisannya ya. Jadi bisa di-binding juga. Kalau misalnya mau juga pakai array bisa ya. Bisa ada base style dan override stylenya ya. Tuh, jadi bisa menggunakan kelas untuk memberikan stylenya, atau mau pakai inline juga bisa, dan keduanya bisa dilakukan dynamic ya. Menggunakan class and style binding. Ya. Nah, ini juga bisa mungkin dikasih conditional. Kalau available colornya hashtag FFF gitu ya. Kalau ini disabled color, jadi ini bisa dicek disabled. Kalau lagi disabled, disabled color. Kalau enggak, available color. Tuh, putih, hitam. Gitu ya. Putih, hitam. Jadi bisa ya. Kemudian yang ini juga mungkin colornya bisa dihapus sekarang. Putih, hitam. Tuh, jadi bisa dikombinasikan dengan berbagai macam hal. Ya. Bisa menggunakan conditional juga seperti ini ya, menggunakan ternary, ya, dicek nih sekarang lagi disabled atau enggak, warnanya ganti gitu ya. Atau mau langsung di sini juga sebenarnya bisa-bisa aja ya. Misalkan hashtag 000, yang ini hashtag FFF. Tuh, sama ya. Klik. Oh. Dan di sini juga kelihatan nih ada RGB-nya gitu ya. Tuh, kalau putih, kalau hitam langsung berubah. Oke ya, jadi itu kurang lebih untuk konsep mengenai class and style binding di dalam Vue.js. Ya, kita akan coba bahas konsep-konsep yang lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini
Kita ketemu lagi di video berikutnya.